kemarin aku dapat kesempatan, misalnya aku bisa konser di terakhir Suriname itu, terus Eropa aku sempat ke Belanda. Setiap tahun, hampir setiap tahun ke Belanda. Dari mulai aku SD kelas 6 tuh aku udah nyari duit sendiri ya. Hai everyone, jumpa lagi hari ini. Spesial aja ada di kota Surakarta. Ini kota salah satu juara waktu itu. Eja akan cerita dulu sedikit ya tentang menjadi seorang bintang itu kan sebenarnya nggak mudah. Jadi perlu kesiapan mental, perlu kesiapan batin, perlu kesiapan energi, bahkan harus punya semangat untuk terus menjaga eksistensinya di dunia entertain. Dan salah satunya adalah bintang tamu Reza di Reza Talk kali ini. Beliau adalah salah satu juara di ajang dulu banget. Kalau tahu tuh yang menuju puncak gemilang cahaya itu loh. Tahu kan? Juara dari AVI 2, Kak Tia. Kak Tia akan hadir di Reza Talk hari ini dan Eja minta tepuk tangannya dari kalian semua untuk kehadiran juara. Masuklah Kak Tia. Didangdutin dong ya. Sehat Kak? Eja. Sehat Kak Yo? Terima kasih kamu udah datang ke Solo demi aku ya. Demi Anda. Demi beliau. Thank you Eja. Ya Allah, Thank you. Kak Tia. Sehat ya Kak? Sehat alhamdulillah. Anda tidak melihat saya sehat ini? Masih seger ya. Kita ngomongnya seger aja. Kak Tia, ya Allah, kemana aja ini Kak? Aku masih nyanyi, tapi selama pandemi mungkin banyak di kotaku sendiri gitu. Okay. Jadi biasanya kalau nyanyi kan off air, mesti harus loncat sana loncat sini. Cuman selama pandemi, alhamdulillah malah justru bisa lebih dekat sama keluarga sekarang. Alhamdulillah, gitu. selalu hikmahnya itu ya. Tapi ini nggak sih berdampak ke off air dan lain-lain gitu? Pasti lah, semua Eja. Jangan Kak Tia nggak berdampak gitu. Oh, berdampak, semua berdampak. Soalnya seger banget. Oke, Kak Tia, ya. Eja kan kemarin sempat ya mungkin bulan lalu ya kalau nggak salah ya. Yes. Eja sempat lihat ada satu konser yang mempertemukan semua alumni dari khususnya AVI 2. AVI 2 reunian ya. Reunian yes, ya. Itu sebenarnya acara apa sih Kak? Itu sebenarnya kemarin aku boleh nyebutin ya sih ini? Boleh lah. Oke, boleh ya. Aja di sini. Jadi tadinya itu kita ngobrol. Sebenarnya udah lama banget plannya. Cuman kemarin salah satu suami temen aku yang si Lia Afi, itu tuh ngobrol sama temennya dari Detikcom gitu. Ngobrol. Setelah ngobrol, oke, gue mau nih gitu. Gue approve akhirnya konser itu berjalan, tapi dialihkannya ke Insert Live, sama kan timnya sama aja gitu. Terus akhirnya dari beberapa sebenarnya ada nilai plus juga karena yang dari luar kota pastinya dari rumah kan, jadi kan virtual juga gitu. Tapi yang tetap stay di Jakarta itu ke studio gitu. Tapi kemarin alhamdulillah semuanya berjalan bagus, lancar dan nggak nyangka banget itu kan juga kayak jual. Nah itu banyak nggak itu aja pertanyaan aja itu tuh? Alhamdulillah banyak. Wow, berarti banyak. Jadi banyak yang kangen ternyata, maaf ini. Abadi banget berarti kalian itu. Alhamdulillah. Memang bisa dibilang angkatan Kak Tia itu kan apa ya waktu itu booming banget ya. Secara rating TV benar. Orang Eja aja dulu di SMP sampai ayo siapa yang keluar malam ini? Gue ngejagoin Kasindi dong. Oh begitu Anda? Baik. Jagoin Kasindi terus Kasindinya pulang di pas 5 besar. Yang menang temennya Eja juara 1. Ya Allah, Kak Tia. Eja tuh sebenarnya pengen tanya banyak banget sama Kak Tia. Dibandingkan dengan dari semua ya. Eja berkaca dari semua juara di AVI. Kak Tia itu kan terbilang yang mungkin satu-satunya sekarang yang secara eksistensi masih benar-benar orang masih Tia AVI lagunya Adil kayak ini. Jadi orang tuh masih terus gaung-gaung Kak Tia itu dari zaman dulu sampai sekarang masih ada gitu loh. Eja pengen tahu Kak Tia apa sebenarnya yang Kak Tia lakukan selama masa ini kan juara betul. Ini datang lagi, juara ajang ini datang lagi, juara apa datang lagi. Apa yang Kak Tia lakukan untuk
bisa stay tetap. Gue ini ada loh. Iya. Tia Afi itu masih ada loh. Iya. Apa yang Kak Tia lakuin gitu? Sebenarnya balik lagi menurut aku seleksi alam pada akhirnya gitu. Maksudnya gini, kalau lu melihat seseorang penyanyi, pasti lu akan melihat bagaimana kualitas penyanyi itu. Betul. Seperti Eja. Betul. Gila, aku salut banget gitu sama Eja tuh. Udah nggak usah diomongin masalah kualitas gitu. Nah, bagaimana cara mempertahankan yang menurut aku tuh orang yang sangat tidak mau lelah untuk belajar. Jadi maksudnya aku akan terus belajar gitu karena aku tahu banget industri musik dan segala macam, makanya maksudnya ini keluar dangdut, pop dan segala macam itu akan terus menerus tergerus di saat lo emang nggak mau do something gitu. Kalau aku tuh orangnya itu, kebetulan aku beruntungnya adalah aku dikelilingi sama keluarga dari musisi juga gitu. Jadi latihanku tuh emang bener-bener dari kecil, dan kompetisi itu adalah seperti panggung kedua aku gitu setelah aku memang bener-bener live apa segala macam gitu. Karena dari aku TK itu aku udah kompetisi loh, TK ya. Wow. Iya, serius. Eja mulainya SMP. Dari TK suaranya udah begitu Kak. Jadi ayahku itu emang bisa dibilang keras dalam arti menurut aku ketemunya jawabannya dia tuh setelah sekarang gitu. Karena dulu kan kalau lu misalnya salah nyanyi nanti di atas panggung, lu mending nggak usah nyanyi selama, misalnya gitu, ngomongnya tuh kenceng. Tapi ternyata dia mendidik aku tuh secara keras karena pengen anaknya tuh lu bisa sebenarnya di atas panggung, lu bisa bagus, lu bisa sempurna di atas panggung di saat lu emang benar-benar mau, ya lu serius gitu. Nah, aku orang yang sangat serius karena aku memang penyanyi gitu. Aku tuh nggak mau lelah cuman di sini aja gue juara gue selesai. Betul. Justru malah mempertahankan itu yang susah kan. Gitu, itu yang susah tuh sebenarnya mempertahankan. Benar banget. Dan alhamdulillahnya kemarin aku dapat kesempatan, misalnya aku bisa konser di terakhir Suriname itu, terus Eropa aku sempat ke Belanda. Hampir setiap tahun ke Belanda. Bayangin. Ke Belanda loh. Itu di sana nyanyinya lagu apa? Di sana itu jadi ada komunitas juga orang Jawa dan segala macam. Teman-teman kita di Belanda juga banyak yang stay di Belanda gitu. Dan lagunya mix gitu, lagu Inggris, mungkin lagu Belanda diselipin satu misalnya, atau terus yang lain-lain. Dan dangdut di sana itu super duper sangat amat dihargai dan mereka tuh seneng banget gitu. Jadi tiap kali warga kita yang di sana tahu, karena sekarang kan internet ya canggih gitu. Begitu ada yang viral segala macam, mereka tuh lebih tahu dulu daripada kita sebenarnya. Bisa ya? Lagu dangdut pun mereka juga, saat itu kan misalnya lagi Shantik gitu. Wah, begitu lagi Shantik itu orang segedung udah gila gitu. Coba nyanyiin dikit tuh Kak, lagi Shantik. Enggak. Lagi Shantik versinya Kak Tia gitu. Live tanpa musik sedikit aja mungkin langsung kan. Ayo Kak, cobain Kak dikit aja. Ya Allah, nggak mau. Lagi cantik. Ya Allah. Maksudnya musiknya gitu loh. Kan juara dari dangdut juga. Nggak pernah juara kok. DAC, Dangdut Academy Celebrity itu adalah kenapa gue mau maju, karena yang lain itu tidak ada penyanyi dangdut. Maaf ya. Jadi kayak Kak Indra Bekti segala macam ya. Hello. Kak Indra, hai. Kak Melani Ricardo. Idola saya loh itu Melani Ricardo. Siapa aja yang lain gitu kan. Ada presenter, ada ini segala macam. Oke, gue maju. Tapi begitu DAA, gue udah bilang gini, seorang penyanyi harus tahu kapasitasnya. Aku bilang sama Eja, mungkin semua yang ada di situ, gue bilang, lu jangan ketawa aja. Gue bilang, kalaupun sekarang aku harus pulang, aku tuh dengan amat sangat ikhlas gitu. Karena apa? Aku tahu kapasitasku gitu loh. Begitu maju DAA itu kan wajib karena aku juara di DAC kan waktu itu. Betul. Aku bilang kalau nggak Eja, Vildan dan segala macam monggo. Karena aku jauh lebih legowo daripada aku sendiri gitu. Karena menurut aku juara itu tanggung jawab loh. Lu bener kan? Setelah itu lu akan dipromo misalnya off air. Oh ini ya yang juara DA itu segala macam itu loh dia. Gitu. Jadi menurut aku kualitas dan mempertahankan kualitas itu penting gitu. Sampai kapan lu mau stay di industri ini, ya lu harus benar-benar do something, bener kata Eja, dan tetap mau belajar. Jangan cepat puas. Belajar. Seorang Kak Tia aja sampai detik ini masih belajar gitu loh. Apalagi kita yang istilahnya baru netes istilahnya gitu, kalau orang bahasa Jawanya tuh baru netes, baru pecah telur gitu loh. Jadi kan kalau kita tiba-tiba nggak mau belajar, kita sudah terlena dengan apa ya? Ya wes aku juara ya udah gitu ya. Gue juara ya udah, orang akan terus panggil gue dan mereka nggak akan peduli suara gue kayak apa. Bukan itu ya Kak ya. Yes, benar banget. Setuju. Apa sih ini? Oh ribut loh Kak, suruh nyanyi loh Kak. Ini loh. Ini lagu apa? Itu lagu
lagi cantik. Enggak ada. Itu lagu Adil Kah ini deh. Itu lagu yang oke, baiklah. Yakin nih. Yakin, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari ref atau dari ref aja ya? Oke. Salahkah aku atas perasaan ini yang tak mampu menutupi? Aku masih cinta kamu. Biarkan aku pilih jalan untuk sendiri tanpa harus ada lagi cinta selain dirimu. Kasih. Penonton saya yang luar biasa bayaran saya. Aduh, Katia. Katia tuh punya ini sendiri nggak sih? Ada rutinitas apa sih? Pantangan kah? Oh enggak. Menjaga suara dari zaman baheula sampai sekarang gitu loh, Kak. Itu tetap gitu. Power ya. Oh, itu mencari speaker ya. Katanya orang ya kalau cewek katanya udah ngelahirin, udah istilahnya terus mereka akan, tapi Katia enggak loh justru. Ya tetap kan fans setia. Bayaran lo. Apakah ada pantangan atau terus? Aku jujur penyanyi yang paling mungkin kalau orang Jawa bilang dablek tuh kayak yang apa masa bodoh gitu kan, bodoh amat gitu. Aku tiap hari minum es, kalau nggak es aku nggak bisa. Gitu, gorengan juga. Sumpah, serius. Aku isi bukan gorengannya, Kak. Iya. Jadi aku ngerasa bahwa nggak tahu ya, mungkin orang-orang rumah bilang gila, Bunda maksudnya tenggorokannya. Kadang-kadang aku juga sensi gitu. Cuman aku orangnya amat sangat kalau menjaga sesuatu tuh dengan istirahat aja. Itu tuh udah aku lakukan dari zaman dulu. Jadi dulu tuh waktu di asrama Afi, aku sempat dicap tuh sombong banget ya, abis kan jadi sebelahan ya, ini kampusnya, ini asramanya sekolahnya gitu. Jadi tiap hari tuh cuman 5 menit doang loncat-loncat. Nah, selesai sekolah, aku tuh orangnya langsung masuk kamar. Nah, yang lain-lain kan masih yang bercanda, masih muda ya. Lo kan masih muda ya, gue udah tua. Udah tua sih. Terus mereka yang masih happy. Aku udah masuk kamar. Nah, 1-2 hari sih mungkin nggak apa-apa. 3 hari 4 hari mereka bilang, Tia tuh sombong banget ya. Kenapa yang langsung masuk kamar gitu? Ternyata treatmentnya adalah di saat aku merasa bahwa aku sudah mengeluarkan tenagaku setiap hari untuk aku sekolah, latihan dan segala macam, aku harus istirahat. Karena aku tahu diriku sendiri gitu. Mungkin aku tahu kekuranganku adalah sensi di tenggorokan misalnya. Jadi aku harus istirahat. Setelah istirahat aku merasa fine, aku udah baik-baik lagi gitu. Tapi sempat teman-teman juga bilang gitu. Tapi setelah itu mereka bilang bahwa gila, kita aja dulu masih muda yang masih hingar-bingar gitu. Kenapa lu udah ngatur gitu? Karena aku orangnya kan dari kecil udah kerja ya, maksudnya udah kerja keras dari mulai aku SD kelas 6 tuh aku udah nyari duit sendiri ya. Gitu. Jadi maksudnya aku udah tahu kelemahanku apa, apa segala macam. Jadi aku bisa menjaganya tuh lewat itu gitu. Setelah itu teman-teman baru tahu kenapa gue dulu nggak memaksimalkan apa yang gue ini ya gitu. Bener juga caranya Tia gitu loh. Yang saat itu harus kerja keras, gue saat itu happy gitu. Kalau itu intinya pengalaman itu guru terbaik ya kan? Bener. Ya kan berarti Katia saat masuk di AVI sudah dengan segudang pengalamannya Katia. Yang tadinya betul. Istilahnya Katia udah benar-benar tahu dirinya Katia dan gue harus gimana nih? Gue sekarang menempatkan diri sebagai seorang yang ada di dalam kompetisi besar, dan gue membawa nama baik daerah, mungkin waktu itu kan bawa nama Solo ya kan? Betul. Solo dan Semarang karena aku maju Semarang. Jawa Tengah. Ya betul, Jawa Tengah. Betul banget. Benar. Itulah aja makanya dan salah kaprahnya lagi, orang menilai bahwa seperti kita ini jebolan kompetisi adalah artis instan. Yes, that's one. Ini sangat amat buat gue, sangat amat enggak. Jelaskan coba. Eja pengen tahu sudut pandang instan menurut seorang Tia Afi itu seperti apa? Instan, ya Allah. Seperti kira mie instan kali ya. Jadi mungkin setiap orang sendiri-sendiri, kayak Eja mungkin punya jalan sendiri, aku punya jalan sendiri. Kalau aku udah kerja keras dari
gila dari bayi banget gitu, kompetisi juga udah dari zaman baheula gitu kan, dari TK aku udah kompetisi, dari SD aku udah dapat bayaran mungkin cuma 25.000 50.000 saat itu gitu, aku jalani panggung tuh panggung gitu kan, orang nggak mau tahu. Begitu lu udah jebret, kita ada wadah saat itu mungkin Avi, Indosiar, terus orang taunya boom, terus ya udah lu paling artis SMS-an lu instan lu segala macam, itu kan banyak terdengar seperti itu. Tapi kalian harus tahu guys bahwa mencapai itu tidak langsung sampai situ, mau melewati proses yang cukup panjang. Mungkin seperti Eja juga punya cerita sendiri gitu. Jadi makanya begitu lu udah juara, sayang banget di saat lu merasa bahwa gue udah juara, gue itu udah puas gitu. Nah justru setelah itu lu akan terjun ke hutan, lu akan mencari jalan sendiri, jalan keluar sendiri. Gimana caranya lu mempertahankan itu? Betul. Itu yang aku sampai sekarang masih gitu. Bener nggak aja? Ya kan? Dengerin, jadi nggak ada sebenarnya pertarungan kita itu setelahnya, after kompetisi, setelah kita dinobatkan menjadi juara or bukan juara, itu sebenarnya itu tanggung jawab kita mulai dituntut di sana tuh. Lu sudah didukung dengan banyak orang, disupport dengan uang yang bermiliar-miliar mungkin. Tapi di satu saat kamu sudah mulai melupakan bahwa gue ngerasa gue udah di ini kok, gue udah jadi juara dan orang mungkin ya udah, lu kan gue nggak pernah minta lu nyupport gue dan segala macam. Itu akan menjadi satu fenomena yang apa ya, yang itu akhirnya dibilang star syndrome kan. Betul banget. Eja pengen tahu Kak, seorang Kak Tia ya istilahnya, yang Eja memandang Kak Tia sih sebagai kakak pribadi, terus kemudian Eja merasa Kak Tia itu sebagai senior yang sangat-sangat patut untuk Eja keruk ilmunya. Sekarang ini kan banyak banget artis-artis muda ya Kak ya, mau yang juara or nggak juara. Begitu mereka merasa mereka sudah terpublish di televisi, terpublish di media, kemudian mereka menjalani berbagai macam, muncul mungkin ada 10 fans atau berapa fans, tapi alhasil mereka tiba-tiba mengalami yang namanya star syndrome. Itu menurut Kak Tia fenomena seperti ini gimana? Memang kalau sekarang kan kita mungkin kalau Kak Tia waktu itu berangkat, Kak Tia waktu di AVI start umur berapa sorry? 21. Kan maksudnya udah yang ajak gitu ya, udah ajak gitu ya. Nah sekarang kan banyak yang mereka startnya dari umur 15, 16, 17 yang, dan tiba-tiba mereka saat mereka udah jadi bintang, itu yang Eja pengen tahu Kak Tia punya pesan apa untuk mereka yang seperti itu gitu. Kalau menurut aku sih itu mental ya, dan lingkungan sekitar. Maksudnya dibentuk nggak sih Kak? Kayak begitu tuh dibentuk apa nggak sih? Sebenarnya ada yang membentuk, ada yang enggak, ada yang memang bawaannya. Kagak apa-apa udah itu. Bawaannya. Jadi tergantung orang itu. Kalau menurut aku justru yang jebolan-jebolan ini yang tadinya mengenal kerja keras itu akan lebih matang gitu, karena secara mental kita udah dihajar dulu gitu. Tapi mungkin begitu, mungkin nggak tahu siapapun itu, mohon maaf, kalau misalnya emang dia tadinya tidak mengenal mungkin dunia panggung apa segala macem gitu, dia jadi penyanyi, itu balik lagi sih menurut aku setiap orang bawaannya sendiri gitu. Kalau menurut aku, karena aku mengingat pesan bapakku satu aja dari dulu sampai sekarang, apa itu Kak? Apapun yang akan terjadi di hidupku, entah itu secara karir dan segala macam, please down to earth. Pokoknya jangan sampai sombong, lu jangan sampai merasa bahwa, jadi aku pernah tanya satu aja, aku bilang gini sama bokap, Pi, dulu bangga nggak setelah aku juara AVI? Dia bilang biasa aja tuh. Gila, kalau orang tuh kan mesti jawab, iya, bangga lah anakku juara gitu. Kalau papi enggak, biasa aja. Dia bilang, aku nggak ngerti kenapa dia jawab seperti itu, karena bokap kan orangnya lumayan kaku kan saat itu. Ternyata jawaban dari semuanya adalah kenapa dia tidak menjawab, iya dong aku bangga. Berarti lu akan cepat puas di situ aja gitu. Tapi kalau gue bilang enggak, biasa aja, berarti gue harus lebih banyak belajar. Kadang-kadang aku tuh dendam sama dia tuh dendam dalam arti positif ya, misalnya aku di atas panggung, bapak kebetulan main musik, beliau musisi, dan aku sering ajak bandnya dia untuk ngiringin aku nyanyi misalnya gitu. Aku tunjukin ke dia aja progresku seperti apa. Di saat lu ngomong sampai di situ lu belum puas, berarti gue harus lebih belajar lagi, lebih bagus lagi. Itu yang buat dia pada akhirnya dia tahu bahwa ini anak nih
jiwanya nggak cuman ya udah gitu doang di situ doang gitu, tapi dia masih mau belajar. Itu loh yang buat aku terus menerus mau belajar gitu. Nah itu balik lagi aku bilang kan lingkungan. Karena lingkungan kita tuh berpengaruh besar gitu. Lu mau nyemplung di lingkungan seperti apa kalau lu emang orang-orang yang positif, apalagi yang mendukung secara musik kayak kita nih kan. Kadang-kadang begitu jadi ibu gitu kan, ada teman-teman juga yang memutuskan untuk enggak, kayaknya gue nggak nyanyi aja, gue jadi ibu rumah tangga aja. Itu juga fine, itu nggak apa-apa, itu pilihannya dia satu gitu. Keputusan yang pribadi. Bener banget. Tapi kalau aku beruntungnya aku dapat keluarga, suami dan semua yang mendukung aku itu dengan musik amat sangat monggo silahkan. Bahkan aku bilang aku mungkin kalau sampai mati aku masih bisa nyanyi, aku akan nyanyi seumur hidupku. Luar biasa. Gitu. Jadi aku gak akan mau berhenti di situ gitu. Itu udah jadi satu passion yang nggak bisa dilepaskan dari seorang Tia ya. Iya. Ja, ini talent loh. Ini maksudnya ini gift. Benar. Gift dari Tuhan. Dan lu kalau tidak menjaga dengan baik, lu menyia-nyiakan hidup lu dan waktu lu sama hidup. Itu aja sih. Betul. Terus kan ada orang yang memang mikirnya gitu loh Kak. Gue mah udah gue nggak mau nyanyi lagi, gue mau cobain ini. Sudah stay di satu position yang memang sebenarnya lu tinggal mau ngembangin jalannya enak, lu mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke atas, ke bawah tuh udah enak. Tapi sometimes dia membuat keputusan yang akhirnya mematikan semua jalannya dia gitu loh. Sayang banget. Itu yang kadang kan suka bikin gimana ya Kak ya, kadang kita udah membangun segala sesuatunya dari awal dengan baik, terus tiba-tiba kita salah membuat keputusan. Iya benar. Tapi kalau dulu aku boleh tanya balik ya, Eja tuh sebelum kompetisi emang udah juga ikut kompetisi banyak gitu ya? Kalau Eja justru malah hidupnya dari kompetisi kan. Jadi Eja justru tidak pernah ada di panggung panggung off air ya. Jadi dari dulu itu memang pure begitu Eja tahu Eja punya talent nyanyi dan Eja berani untuk stay di atas panggung, Eja memilih semua jenis lomba. Waktu itu lomba nyanyi mau yang di mall, mau yang di pasar, mau yang di mana, radio dan segala macam. Eja startnya dari situ. Jadi makanya Eja justru yang lebih dipelajari sekarang how to entertain gitu loh. Jadi how to entertain karena gue terbuildnya justru dari kompetisi yang memang benar-benar formal keren, yang diem, yang terus gue udah tahu juri butuhnya apa, itu Eja justru dari situ. Ngomong-ngomong soal entertain tadi, nah itu yang salah satu aku pertahankan juga aja. Jadi selain kita bernyanyi, mungkin orang tahu, Tia gitu kan ya, penyanyi, suaranya bagus, Eja suaranya bagus dan segala macam. Tapi bagaimana kita komunikasi dengan audiens itu jauh lebih penting juga. Betul. Nah mungkin orang akan percaya bahwa kita punya paket komplit gitu. Mungkin ada kekurangan sana sini gitu. Tapi kita berusaha untuk bagaimana menyenangkan. Orang sudah membayar kita sampai gila gitu. Tapi tiba-tiba kita ya udah deh, gue nyanyi, tugas gue nyanyi, hari ini gue penyanyi, gue dibayar kok, gue nyanyi selesai. Aku paling nggak, maksudnya gila lu, tanggung jawabku tuh gede loh. Jadi orang bilang kalau penyanyi katanya enaknya nyanyi tuh dibayar, hello, nggak enak Anda harus tahu tanggung jawabnya dia. Ya nggak, apalagi off air. Justru off air itu bagaimana, aku tuh orang yang paling pikiran di saat misalnya nih satu acara, tiba-tiba aku membuat sedikit aja kesalahan. Jangan sama gue. Gimana Kak? Coba ceritain. Membuat satu kesalahan misalnya nih, di request, pokoknya pengantinnya nggak mau. Curiga sama. Terus. Pengantinnya nggak mau nyanyi lagu itu gitu kan. Terus kebetulan saat itu aku nyanyiin gitu. Terus kan otomatis mungkin dari IO segala macam tadi pengantinnya kurang serak apa segala itu tuh bisa gue pikirin sampai beberapa hari sampai yang ya ampun Tuhan apa ya kesalahanku gede banget gitu, kayaknya nggak worth it di saat lo bayar gue tiba-tiba gue bikin satu kesalahan yang gitu loh itu jadi pikiran. Makanya aku bilang penyanyi itu tanggung jawabnya juga gede, nggak hanya lo nyanyi tapi dibayar. Bagaimana lo menyenangkan klien, menyenangkan audiens yang datang, bagaimana mereka pulang membawa apa ya kayak gue berkesan banget bener-bener tadi momen Eja yang itu kan? Momen yang mereka mau itu terbayarkan. Tapi kalau aku ngeliat Eja off air gila sih, mesti audiensnya pada joget. Nah, itu sebenarnya kan terbawa dari apa namanya, dari jenis lagunya ya kan. Dan itu sebenarnya sangat Eja setelah terjun tuh justru ngerasanya ternyata gampang gitu loh untuk ternyata saat kita sudah punya skill. Eja kan ngerasa Kak Tia kan untuk skill communication dan itunya tuh wow banget gitu loh Kak. Maksudnya itu udah jadi satu senjata yang insya Allah akan selalu ngebawa Kak Tia dan bisa membawa nama Kak Tia selalu harum di telinga para penggemar-penggemarnya Kak Tia gitu loh.
Happy aja. Happy ya. Aku senang banget aja di Solo. Aku bilang, Ja, kita harus kulineran ya. Setelah ini terserah lu mau ngapain. Abis ini kita ntar Eja akan ya. bikin kulineran sama Kak Tia nanti ya. Okay. Satu lagi Kak, Eja pengen tanya, manusiawi dikala saat kita sebagai seorang entertain yang selalu mengalami up and down, ya kan? Seorang Kak Tia, apakah pernah selalu istilahnya Kak Tia pernah nggak ada di posisi yang memang gue kok begini banget? Sering banget. Gue harus apa nih? Sering banget. Terus dengan adanya fenomena sekarang kan, yang orang ditambah dengan adanya pandemi ini kan, banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba mereka para aktor, para orang-orang yang terjun di dunia entertain, mereka saat mereka tidak mampu menahan posisi mereka yang sedang ada di bawah itu, mereka memutuskan untuk bunuh diri. Mereka memutuskan untuk narkoba dan lain-lain. Itu menurut Kak Tia gimana? Kalau menurut aku iman sih, balik lagi. Maksudnya aku tuh orang yang, maksudnya aku tidak ini diriku sendiri karena mungkin banyak pengalaman hal yang mungkin buruk yang aku alami gitu ya dalam hal hidup gitu. Jadi aku kayak bisa ngeset diriku untuk aku harus bangkit. Misalnya gue drop nih, nangis. Aku tuh orang yang paling nggak suka dilihat entah keluarga entah siapapun nangis. Begitu aku sedih ya, aku berusaha aku baik-baik saja. Tapi gitu aku masuk kamar aku nangis sekencang-kencangnya. Itu aku banget ya gitu. Dan aku orang yang menurut aku mungkin aku tidak secara physically nggak baik-baik banget gitu secara agama. Itu terjadi gitu ya. Di semua musisi nggak sih Kak? Karena Eja pun begitu gitu loh. Sometimes kalau kita emang nggak punya tempat mau cerita gitu loh. Maksudnya ya udah kita milih maksudnya milih nangis. Milih gitu nangis kan? Milih stay di satu tempat dan nangis, dan apa itu jadi satu rahasianya Kak Tia juga atau gimana? Rahasia nggak rahasia ya gitu, karena sampai orang tuh bilang, gue ngeliat lo tuh nggak pernah sedih ya gitu, padahal mereka nggak ngerti gitu. Apalagi seorang entertain kan dituntut di saat lu di atas panggung ya, gue nggak mau tahu lu mau sedih, lu mau susah, lu mau nangis, jungkir balik dan segala macam. Yang penting gue tahu lu nyanyi bagus, selesai gitu kan. Nah makanya satu dituntut itu, yang kedua emang cara aku tuh seperti itu gitu. Yang ketiga aku tuh ini utama banget sih, aku tuh walaupun mungkin secara fisik gitu kan, secara religius nggak religius banget gitu, tapi aku tuh punya keyakinan besar bahwa Tuhan itu selalu ada gitu. Betul. Dan itu aku pegang banget, Tuhan tuh ada dan aku pegang, aku yakini. Jadi setiap kali mungkin misalnya nih sholat tuh bolong-bolong atau apa segala macam gitu, tapi aku percaya Allah, aku minta maaf gitu kalau aku mungkin belum bisa memaksimalkan apa yang kau perintahkan gitu. Tapi setidaknya setiap harinya aku pengen jadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Supaya apa? Di saat aku down, di saat aku drop, aku tidak merasa bahwa aku terjatuh karena ada engkau, karena ada Allah gitu. Jadi itulah menurut aku balik lagi ke mental juga gitu. Di saat orang nggak punya pegangan, gue mau curhat ke siapa? Betul. Orang tua, orang-orang terdekat juga, apalagi bullying sekarang banyak banget. Betul. Aduh, netizen yang Masya Allah ya Jaya gitu kan. Yang maha pintar gitu kan. Pintar itu. Tapi begitu lu punya pegangan kuat, siapa yang lu pegang gitu. Kalau misalnya memang misalnya nih kita punya utang atau kita punya apa nih, kita curhat sama keluarga udah nggak bisa apa dan segala macam, ya udah serahkan aja sama Tuhan. Yakin banget punya jalan. Nah temenku tuh sampai bilang, kenapa lu yakin banget sama Tuhan? Kenapa lu yakin banget sama Tuhan? Sampai ada pertanyaan kayak begitu? Iya ada gitu. Kenapa lu yakin banget sama Tuhan? Dan kenapa? Maksudnya gini loh, kita jalan itu kan susah ya, kita pas nggak punya duit apa segala macam. Tapi buktinya gue dikasih jalan terus sama Tuhan, walaupun jadi nggak mungkin membiarkan saya tergeletak di bawah. Tapi begitu saya punya keyakinan bahwa Tuhan itu ada, selalu ada jalan ya. Betul. Pernah banget ya di Jakarta apalagi kan gitu kan, parah banget ya. Dia tuh pernah nggak? Ini kan kita Eja aja ya, kadang-kadang ngebaca di sosial media itu ada orang-orang yang mereka terlahir dari tender search, terus tiba-tiba jarang banget nongol di TV. Terus terselenting lah dibilang, udah gak laku. Nah, iya betul. Udah gak dipakai lagi. Udah gak punya duit, gak bisa berkarya. Itu katanya pernah ada di posisi itu. Pernah banget. Jadi orang itu taunya kan eksistensi hanya diukur dari seringnya lu masuk TV misalnya. Sebenarnya ukurannya apa Katia? Kalau ukuran aku balik lagi, maksudnya gini,
kita bisa berkarya itu tidak hanya stay di satu tempat. Betul. Misalnya kita harus di Jakarta. Betul. Saya di Solo pun juga gitu. Kayak kemarin itu misalnya aku masuk recording lagi nih gitu. Misalnya aku mau recording lagi. Single? Jadi aku pernah punya single judulnya Di Sekitar Kita. 1000 langkah kaki kecilku. Dia yang suka ya. Wero lagi nih. Wero kok dia tahu. Wero. Itu dulu soundtrack film fantasi. Nah kemarin tuh aku pengen bikin sesuatu hal yang lain lagi di lagu itu. Karena gini, orang kan juga itu aja masih diprotes sama netizen. Maksudnya gini, ih suara Katia kok sekarang beda gitu. Terus ada juga yang ngebela gitu, hello, lu mau samain Tia 21 tahun sama sekarang umurnya Tia berapa? Tetap suara itu berubah, tetap ada aja. Pasti lah. Berubahnya tuh ada. Pasti. Tapi menurut gua Tia justru punya warna sendiri di sini dengan warnanya Tia yang sekarang gitu. Makanya itu aku beranikan diri untuk ayo masuk recording. Makanya aku bilang jangan cuma lu stuck aja, aku nggak bisa diem di tempat gitu. Gua harus melakukan sesuatu apa yang sekiranya orang juga orang akan merimain, orang akan mengingat lagi kita, orang akan balik lagi ke kita. Apa salahnya membuat new version ya kan? Yes, new version, betul banget, bener banget new version. Apa salahnya? Itu dia, makanya aku bilang ya udah tetap terus berkarya, lu jangan sampai berhenti dan jangan puas juga jadi orang yang mungkin sudah merasa bahwa dia juara, gue lagi viral sekarang dan segala macam gitu. Ada masanya, semua kan ada up, down dan segala macam. Jadi satu lagi, harus legowo dengan sesuatu gitu. Kalau kita mikir, kenapa sih? Gue kan satu manajemen misalnya, tiba-tiba dia mulu deh yang mungkin saat ini rezekinya dia. Ya udah, kita biarkan dia dengan rezekinya. Semua orang punya porsi rezeki masing-masing ya Kak Tia. Setuju banget itu. Menghadapi keviralan di belakang kemarin nih Kak, yang kita nggak bisa menutup mata deh hal-hal yang viral tapi justru tidak berbau nilai seni sama sekali. Jadi terkadang seorang musisi itu kadang Eja pribadi kadang sampai ngerasanya gila, gue bikin lagu bagus-bagus kagak viral, yang begitu viral ya kan? Katia memandang titik viral itu sebagai seperti apa? Kalau viral kan balik lagi di negara ini mungkin ya, kalau aku sebenarnya tidak membandingkan antara netizen di negara ini dan netizen di negara luar gitu. Cuman kalau menurut aku selama aku di luar itu justru malah orang lebih menghargai dari kualitas yang kita inikan gitu. Jadi orang tuh gini aja, contohnya nih, orang misalnya nih teman-teman kita yang di sini kalau ngelihat orang nyanyi kan nggak semuanya melihat begini. Betul. Tapi kalau di sana setiap kali mau konser di tempat kecil, gede, sedang dan segala macam itu semua tuh pasti akan terfokus gitu. Betul. Itu salah satu menurut aku itu penghargaan yang luar biasa. Betul. Tepuk tangan itu udah pasti. Gitu. Apalagi dia ngelihat dia punya talenta yang luar biasa gitu. Cuman aku nggak menyalahkan lagi, balik lagi setiap orang tuh punya selera masing-masing gitu. Kalau dibilang setuju nggak setuju, jujur orang-orang seperti kita ini yang sudah kerja keras dan segala macam tiba-tiba hanya dihargai segini, terus yang lain viral dengan seperti itu tuh kayaknya yang waduh gitu. Tapi balik lagi itu rezekinya dia, balik lagi kita nggak bisa apa-apa kan Ja. Tuhan udah menggariskan masing-masing gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mengasah kemampuan kita sebaik mungkin, terus menerus untuk do something gitu kan. Jangan cuma lo stuck di tempat. Jangan berhenti berkarya. Setuju banget. Luar biasa. Luar biasanya Katia. Waduh. Eja luar biasa. Eja, thank you. Kenapa suaramu bisa gitu sih, Ja? Gak tahu. Kan gara-gara waktu itu belajar sama Katia kan. Satu lagi Kak, sukses menurut Katia apa? Sukses menurut aku adalah di saat lu bisa melakukan sesuatu untuk keluarga. Maksudnya bergunakah lu untuk keluarga, itu aja. Maksudnya lu punya duit banyak dan segala macam, tiba-tiba lu ngerasa ngedongak bahwa gue nggak penting keluarga, karena buat gue nomor satu adalah apapun yang gue lakukan adalah untuk keluarga. Jadi makanya kayak yang orang apalagi keluarga gitu, karena dia tahu aku sangat kerja keras gitu ya. Kalau misalnya kayak pandemi gini, yang khawatir tuh mereka aja. Jadi kayak misalnya, aduh kok nyanyi udah jarang ya, gimana apa segala macam gitu. Aku yang menenangkan mereka gitu. Tuhan kasih ujian ke umatnya, itu pasti setelah itu akan ada hadiah di saat kita bisa melewati itu dengan baik dan bijak. Makanya jangan punya rasa khawatir yang berlebihan dan segala macam. Makanya orang kan ternyata lu nggak pernah sedih, ya sedih juga, gue nangis juga. Bener. Tapi kan ya itu cara menjaga kita sendiri itu seperti apa. Jangan sampai
kita tuh drop banget dikalahkan dengan kondisi seperti ini gitu. Karena percaya banget gue, setelah ada masalah pasti setelah itu Allah tuh ngasih hadiah sesuatu hal yang jauh lebih besar lagi. Udah pasti. Ya Allah Katia, pokoknya Eja sangat-sangat beruntung banget ini Eja jauh-jauh ke Solo dan bisa ketemu sama seorang Tia Afi yang alhamdulillah memang nggak pernah berubah dari pertama kali Eja ketemu beliau sampai sekarang. Dan semoga apa yang tadi Kak Tia sampaikan semuanya, apa yang Kak Tia berikan buat kalian semua subscriber dari Reza Talk, kalian bisa menarik hal-hal baru, hal-hal yang baik dari semua yang disampaikan Kak Tia dan pembicaraan kita berdua tadi. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, Kak Tia juga sehat selalu. Amin, ya Salam Allah. buat keluarga. Makasih. Eja doain semoga abis ini bikin single lagi, booming lagi, ya Allah. terus bisa tur keliling mancanegara lagi. Ya. Ajakin Eja jangan lupa ya. Oke, thank you so much buat semuanya. Oh ya lupa Kak, Instagram Kak Tia apa? @Tia_Afi 2. YouTube ada Kak? YouTube belum, on the way. On the way ya, oke. YouTube-nya on the way, nanti kita tungguin. Oke. Besok Eja aku undang ya kalau aku udah gitu. Oh iya, mau banget. Aku siap loh masuk channelnya Tia Afi. Pokoknya thank you so much buat semuanya. Jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen ya. Buat kalian semua, tunggu episode terbaru dari Reza Talk dengan bintang tamu yang luar biasa, seluar biasa Kak Tia Afi. Thank you Kak Tia, thank you ya. Dadah semua.